Halo everyone, kembali lagi di vlog aku. Di video kali ini ingin sedikit berbagi cerita tentang kegiatan aku di kampus hari ini. Tadi aku mengikuti mata kuliah Public Speaking bersama Pak Adi dan teman-teman. Dan kebetulan ini sudah masuk pertemuan keempat. Ada beberapa hal yang menarik yang aku pelajari. Jadi aku ingin menceritakannya di video ini. Oke teman-teman, sebelum dimulai pembelajaran pada pertemuan keempat ini dari presenter, seperti biasa di setiap pertemuan Pak Adi selalu menunjuk secara random beberapa mahasiswa untuk menampilkan public speaking di depan kelas. Nah, tujuannya ini sebenarnya untuk melatih mental dan juga melatih kepercayaan diri kita saat berbicara di depan orang lain. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama ditunjuk adalah Zakia. Kemudian yang kedua ada penampilan dari Syafiko. Dan yang ketiga ada penampilan dari Fatma Sari. Di sini akan sedikit menceritakan ulang kembali penampilan mereka, yaitu yang pertama Zakia. Zakia menampilkan storytelling di depan kelas tentang banjir yang terjadi di kota Cilegon. Nah, cara Zakia menyampaikan ceritanya cukup menarik karena ia mencoba menggambarkan situasi banjir tersebut sehingga kita sebagai pendengar bisa membayangkan kegiatan yang diceritakan. Selanjutnya ada penampilan kedua yaitu dari Syafiko. Syafiko menyampaikan ceramah tentang hijrah bagi perempuan. Dalam penyampaiannya, Syafiko menjelaskan tentang pentingnya perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan seorang perempuan, baik dari segi sikap maupun perilaku. Kemudian, penampilan ketiga yaitu Fatma Sari yang menyampaikan ceramah tentang Gen Z. Ia menjelaskan bagaimana karakter Gen Z dan bagaimana generasi ini menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern. Nah, dari ketiga penampilan tersebut, menurut saya mereka itu sudah tampil cukup baik dan percaya diri di depan kelas. Walaupun tentu saja masih ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penyampaian mereka. Tapi teman-teman perlu diingat, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Karena di kelas ini memang ditunjuk secara random supaya kita bisa melatih mental dan melatih rasa percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang. Nah, setelah ketiga penampilan tersebut selesai, kegiatan kelas dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 2. Materi yang mereka presentasikan adalah tentang metode dan teknik dasar dalam public speaking. Penyampaian pertama disampaikan oleh Mutia. Mutia menjelaskan tentang 4 metode dalam public speaking. Metode yang pertama yaitu metode manuskrip, yaitu metode ketika pembicara membaca teks secara langsung, seperti yang sering kita lihat pada reporter yang sedang membaca berita. Kemudian metode yang kedua adalah metode memoriter, yaitu ketika seseorang berbicara dengan cara menghafal materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya ada metode improvisasi atau impromptu, yaitu ketika seseorang berbicara secara spontan tanpa persiapan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah metode extemporer, yaitu metode yang biasanya digunakan saat presentasi. Dalam metode ini, pembicara tetap memiliki persiapan, tetapi tidak sepenuhnya membaca teks, melainkan hanya menggunakan poin-poin
sehingga penyampaiannya lebih fleksibel. Kemudian, penyampaian kedua disampaikan oleh Syafiko yang menjelaskan tentang teknik dalam public speaking. Salah satu teknik yang dijelaskan adalah ice breaking. Ice breaking ini sangat penting teman-teman karena dapat mencairkan suasana dan membuat audiens itu lebih tertarik untuk mendengarkan. Selain itu, dijelaskan juga tentang teknik vokal dalam penyampaian. Nih, di dalam public speaking, pernapasan sangat berpengaruh teman-teman terhadap kualitas suara. Jika pernapasan kita tidak teratur, maka penyampaian kita juga bisa menjadi kurang jelas. Syafiko juga menjelaskan bahwa saat berbicara kita harus memperhatikan siapa audiens kita. Misalnya nih, jika audiensnya adalah teman sebaya, maka bahasa yang digunakan sebaiknya menyesuaikan agar lebih mudah dipahami. Kemudian disampaikan juga bahwa dalam presentasi sebaiknya kita tidak menggunakan teks yang terlalu panjang, tetapi cukup menggunakan poin-poin penting saja agar penyampaian kita tidak terlalu kaku. Selanjutnya ada penyampaian ketiga oleh Uyun. Uyun menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan waktu saat presentasi dan juga pentingnya percaya diri ketika menyampaikan materi. Selain itu, Uyun juga menjelaskan bahwa seorang pembicara harus menguasai materi yang disampaikan karena penguasaan materi sangat berpengaruh terhadap kelancaran presentasi. Dan selanjutnya penyampaian keempat disampaikan oleh Dwi yang menjelaskan tentang tips dalam public speaking. Selanjutnya penyampaian kelima oleh Wahyu yang menjelaskan tentang cara mengelola rasa khawatir saat berbicara di depan umum. Kemudian penyampaian keenam oleh Sari menjelaskan bahwa dalam public speaking, seorang pembicara harus bisa berinteraksi dengan audiens. Setelah semua materi selesai disampaikan, kemudian kesimpulan dijelaskan oleh Rival yang merangkum kembali beberapa poin penting dari materi yang sudah dipresentasikan. Nah, setelah presentasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara mahasiswa dan presenter. Dan setelah sesi tanya jawab selesai, maka perkuliahan pada hari ini pun berakhir. Nah, teman-teman, itu sedikit cerita dari aku tentang kegiatan di kelas public speaking pertemuan keempat hari ini. Menurut aku, mata kuliah ini sangat bermanfaat karena tidak hanya belajar teori saja, tetapi juga belajar melatih keberanian, kepercayaan diri, dan cara menyampaikan ide di depan orang lain. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita aku di video ini. Sampai video ini bisa memberikan gambaran tentang kegiatan perkuliahan di kelas public speaking. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye everyone.